Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan salam. Jumpa lagi pada hari ini dalam lanjutan materi kita. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, anakku, mari kita mulai dengan doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami akan memulai kembali pembelajaran kami, lanjutan materi kami. Tuhan tolong kami supaya mengerti dan memahami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Amin. Nah, anak-anak pada hari ini kita membahas topik dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan adalah dua topik yang ditempatkan secara bersamaan. Jadi dia tidak bisa dipisah-pisah ketika kita membahasnya. Manusia berdosa memiliki keharusan dan kewajiban untuk bertobat, minta ampun ya maksudnya kepada Tuhan. Manusia memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosanya. Manusia perlu bertobat karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, sudah lebih dahulu mengampuni, serta memberikan anugerah keselamatan buat manusia melalui Yesus Kristus. Pertobatan atau bertobat itu kita lihat dulu definisinya ya. Bertobat adalah berputar 180 derajat atau meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dalam dosa, dan beralih kepada cara hidup yang baru, yakni hidup dalam terang Kristus yang ajaib atau keselamatan. Atau dalam bahasa sederhana, bahasa bertobat itu dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Artinya berbalik atau putar arah. Yang tadinya arahnya menuju kepada kebinasaan neraka, lalu dia bertobat berbalik membelakangi neraka, membelakangi kebinasaan, berjalan ke jalan kehidupan dalam tuntunan Tuhan. Nah, manusia berdosa. Perjanjian Baru memakai beberapa kata Yunani untuk melukiskan beberapa aspek dosa. Contoh, kata hamartia. Hamartia ini berarti pelanggaran perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Itulah kata hamartia. Lalu ada kata adikia. Tetap sama-sama kata dosa ya. Artinya kejahatan atau kelaliman. Ya. Lalu ada kata anomia. Artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Lalu yang terakhir ada apistia. Artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. 4 kata ini menunjukkan pelanggaran dan dosa. Jadi, rumusan dosa itu adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin sama seperti Allah, disembah, dimuliakan. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa itu atau gambar dosa itu adalah sifat ego dan mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, ya. Hal yang mengikuti tindakan berdosa itu, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia. Perhatikan moralitas akhir zaman sekarang ini begitu bobrok ya, dan banyak anak-anak remaja yang sudah melakukan tindakan-tindakan negatif karena moralnya buruk karena pengaruh dosa. Dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal kesenangan untuk diri sendiri. Jadi fokus kepada ego sendiri, tidak lagi memikirkan tentang agama, tentang pendidikan, tentang Tuhan. Dosa telah merusak. Dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Jadi manusia menentang dan membelakangi melawan Allah. Firman dan kebenarannya dilanggar semua. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Ya, kita berperilaku jahat, tidak adil, ya. Dosa memperbudak dan merusak kehidupan kita. Nah, lalu dosa masuk kepada manusia melalui manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Setelah mereka melanggar dan tidak taat pada Allah, maka Adam dan Hawa mewariskan tabiat dosa kepada manusia. Karakter dosa itu adalah benih dosa yang diwariskan, dan itu terus bertumbuh saat kita juga bertumbuh. Maka kita perlu mengekang, kita perlu mematikan naluri dosa yang kita warisi dari Adam. Nah, dosa itu mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi yaitu kebinasaan.
murka Allah yang paling klimaks dan paling tinggi adalah neraka. Dan hanya dapat dilenyapkan dosa tadi sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya melalui pertobatan, berbalik arah, berputar kembali ke jalan Tuhan. Apa akibat dosa? Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah, berlawanan, kita menjadi seteru dan musuh Allah. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa seperti racun yang mematikan. Dosa mengakibatkan konflik pertentangan dalam diri kita dan juga dengan orang-orang dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Maka ada peperangan, Dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani dan jasmani. Apa yang menjadi kesimpulan dari penjelasannya Sir pada hari ini? Dosa seperti racun yang mematikan. Jadi kita harus segera melepaskan diri dari dosa supaya sengatnya jangan membinasakan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Mulai dari mata, kaki, dan seluruh organ tubuh kita bisa menyeret kita masuk dalam lingkaran dosa. Dosa harus diselesaikan di dalam Tuhan lewat pertobatan. Tuhan mengampuni kita kiranya dan membuka pikiran kita supaya kita tetap boleh hidup dalam pertobatan. Demikian penjelasan sesingkat pada hari ini. Tugas kalian simak, dengarkan. Nanti saya kirim materi catatan untuk kalian catat dan kembali upload di GC atau kirim ke WhatsApp. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah selesai dan kami sangat bersyukur diingatkan tentang dosa dan pertobatan. Tuntun hati kami supaya hari ini pun kami bertobat menjadi anak yang sangat benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan dan orang tua dan guru kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik anak saya, terima kasih untuk hari ini. Salam sejahtera dan shalom.